Raj Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ma'rifati azamatillah wa fadl Rajab. Di antara hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal kebesaran Allah dan keutamaan bulan Rajab. Kita dianjurkan agar selalu mengenal keagungan Allah. Bahkan dalam salat selalu terulang-ulang untuk membesarkan Allah. Apalagi perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, yakni Isra dan Mi'raj, adalah satu mukjizat yang tidak bisa diakal dan Al-Qur'an sudah menjelaskannya. Di antaranya di kitab Muhtasar Bukhari lil Imam Abdullah bin Abi Jamrah halaman 141 hadis ke 160 yang artinya dari sahabat Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu an mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika di Ka'bah, saya antara tidur dan terjaga di hadapan dua paman, yakni Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Kemudian didatangkan baskom dari emas yang dipenuhi hikmah, ilmu, manfaat dan iman. Maka malaikat membedah mulai dari leher sampai bawah perut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Disebutkan juga termasuk kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibedah dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Satu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil saat diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Dua, ketika masuk umur balik. Tiga, ketika diangkat menjadi utusan. Empat, ketika Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah suci tetapi masih disucikan, maka umatnya harus selalu membersihkan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya persiapan kendaraan surga 40.000 burak yang digembalakan di surga. Ketika Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi, di langit pertama bertemu Nabi Adam alaihi salam, pada langit kedua yang terbuat dari marmer putih bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Padahal jauhnya langit telah diriwayatkan. Warawa Banu Rahuwai wal Bazzar bisanatin sahih an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina as-sama'i wal ard 500 'am, ghalzu kulli sama'in 500 'am, kadzalika ila as-sama'i sabi'ah ila al-'arsy. Meriwayatkan Imam Ibnu Rahuwai atau Rahuya dan Imam Bazzar, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwa antara langit dan bumi itu 500 tahun. Tebal setiap langit 500 tahun. Begitu juga sampai langit ke-7 hingga ke arsy. Kitab Syarah Abi Jamrah halaman 142. Sungguh Allah Maha Besar, hingga Imam Ikrimah mengatakan bahwa nur matahari itu satu bagian dari 70 bagian nurnya singgasana kursi.
nur singgasana kursi satu bagian dari nurnya arsy, dan nurnya arsy itu satu bagian dari 70 bagian nur yang menghijabi Allah. Allah Maha Suci yang ditutup dengan 70 hijab, di mana Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu Allah maka tidak mampu. Lantas disuruh melihat gunung, maka Allah membuka satu dari 70 hijab yang hanya sebesar lubang jarum. Seketika gunungnya hancur dan Nabi Musa langsung pingsan. Maka bagaimana kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjangkau semua alam yang menakjubkan. Fanzur madza a'tallahu 'abdahu minan nur fi 'ainaihi waqtan nadhari ila wajhi rabbihil karim iyanan. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Lihatlah bagaimana Allah memberi hambanya cahaya di dunia matanya, di dua mata, cahaya di dua matanya ketika memandang wajah Allah yang mulia dengan terang-terangan. Kitab Ibnu Katsir juz 4 halaman 270 surat Ar-Rahman. Telah meriwayatkan Imam Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya mengatakan, Allah punya malaikat namanya Hizqiyail. Dia punya 18.000 sayap. Antara sayap satu dengan sayap lainnya perjalanan 500 tahun. Dia terlintas pikiran, apa bisa terbang melihat arsy seluruhnya? Maka Allah menambah sayap malaikat sehingga menjadi 36.000 sayap. Kemudian Allah memberitahu, wahai malaikat, andaikan engkau terbang selama 20.000 tahun, engkau belum bisa sampai ke tiang arsy. Kemudian Allah melipat gandakan sayap dan kekuatannya lagi. Lantas malaikat terbang selama 30 tahun, tetapi belum sampai juga. Allah mengatakan, wahai malaikat, andaikan engkau terbang hingga ditiupnya sangkakala, yakni hari kiamat, engkau tetap belum bisa sampai ke tiangnya arsy, apalagi arsy seluruhnya. Ini besarnya arsy. Lantas malaikat mengucap, subhana rabbiyal a'la. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membaca di setiap sujud kita. Lantas Allah menurunkan surat Al-A'la. Tafsir Qurtubi halaman 13 juz 10. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril mendatangi langit ke-6 yang terbuat dari emas. Maka bertemu Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan menangis. Falamma jawaztu baka qila ma abkak qal ya rabbi hadzal gulamul ladzi bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi afdalu ma yadkhulu min ummati. Maka ketika saya melewati Nabi Musa, maka Nabi Musa menangis. Dikatakan, apa yang membuat engkau menangis? Maka menjawab, ya Allah, anak muda ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diangkat setelahku, di mana dia masuk surga dari umatnya lebih banyak dari umatku. Ini isyarat mengagungkannya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga
sebagai anugerah Allah yang telah menganugerahkan macam-macam kemuliaan dalam umur yang pendek. Kitab Hasyiah Abi Jamrah halaman 144. Cerita umat Nabi Musa alaihissalam tentang keutamaan bulan Rajab. Nabi Musa alaihissalam banyak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan umatnya, sehingga diceritakan ada umat Nabi Musa yang beribadah masuk gunung selama 600 tahun ingin bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga gunungnya bersinar. Ketika zaman Nabi Isa alaihi salam ditampakkan, Nabi Isa bertanya kepada Allah, mengapa ada gunung yang bercahaya? Kemudian Allah memberitahu bahwa di dalam gunung itu ada orang dari umat Nabi Musa. Lantas Nabi Isa alaihissalam tambah bersemangat ingin mengetahuinya. Maka pecahlah gunung itu dan keluarlah orang dari umat Nabi Musa yang beribadah selama 600 tahun. Lantas Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah ada orang di dunia yang beribadah lebih baik dari umat Nabi Musa ini? Maka dijawab, wahai Nabi Isa, umat Nabi Muhammad yang puasa sehari dari bulan Rajab itu lebih utama dari umat Nabi Musa yang beribadah selama 600 tahun. Inilah di antara amalan bulan Rajab. Puasa buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilarang hanya di 5 hari, yaitu pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka semua hari diperkenankan untuk puasa, apalagi puasa di bulan Rajab. Adapun puasa sunnah mutlak itu menyamai seberat bumi dari emas bobotnya. Sebagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna rajulan shama yawman tatawwan thumma u'tiya mil'al ard dhahaban lam yastawfi thawabahu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan seorang puasa sehari, puasa sunnah, kemudian diberi seberat dunia dari emas, itu belum bisa menyamai pahalanya. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Tabrani. Kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah halaman 142. Ini semua karena mulianya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga bulan Rajab itu disebut bulannya Allah. Bahkan Ashhurul Hurum, yakni paling utamanya bulan setelah Ramadan. Maka para ulama banyak menganjurkan untuk membaca istighfar, tasbih dan macam-macam amal. Ini kesempatan besar, maka marilah kita ramaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memakmurkan bulan Rajab dan dianugerahi Allah bangga, cinta dan nikmat ketika salat, baik yang wajib maupun sunnah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن بالسر